Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem pengapian elektronik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sistem pengapian konvensional ya. Nah, kita akan meneruskan ke sistem pengapian elektronik. Sebelum kita masuk ke materinya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai sistem pengapian elektronik. Nah, pengertian dari sistem pengapian sendiri sama seperti materi minggu kemarin ya. Itu berfungsi untuk menimbulkan percikan bunga api pada busi agar terjadi pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Dan nantinya tekanan dari proses pembakaran ini akan digunakan untuk mendorong piston dan disalurkan ke poros engkol melalui connecting rod, sehingga poros engkol dapat berputar. Nah, untuk pembagian dari sistem pengapian sendiri itu ada dua, yaitu sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik. Untuk perbedaannya, yaitu terletak di pemutusan arusnya ya. Pada pengapian konvensional, pemutusan arus primernya dilakukan oleh breaker coil atau platina. Sementara di pengapian elektronik itu dilakukan oleh transistor maupun CDI, capacitor discharge ignition. Nah, ini pengertian dari sistem pengapian elektronik. Itu adalah sebuah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan transistor untuk memutuskan arus ignition coil-nya. Kelebihan dari penggunaan transistor sendiri, ini akan membuat efisiensi tegangan listrik lebih terjaga dibandingkan dengan penggunaan platina atau breaker coil pada sistem pengapian konvensional. Nah, karena dalam sistem pengapian transistor tidak ada lagi percikan api yang sebelumnya timbul pada celah platina, selain itu skema pengapian ini juga tidak perlu dilakukan penyetiran celah, karena waktu pemutusan arus coil sudah diset secara otomatis oleh transistor. Namun, pengapian elektronik ini masih memerlukan komponen distributor sebagai pembagi arus dari coil. Untuk sistem pengapian tidak memiliki distributor dikenal dengan DLI atau distributor less ignition. Dan itu kekurangan pada sistem pengapian transistor ini terletak pada rangkaiannya, terutama pada tipe full transistor, di mana kalau sudah menyentuh komponen elektronika atau komponen elektronika pada sistem atau tipe full transistor, maka perlu pemahaman yang lebih tinggi atau lebih jauh lagi mengenai komponen dari elektronika atau rangkaian elektronika. Untuk komponen sistem pengapian elektronik, ini salah ya, bukan konvensional tapi elektronik. Itu yang pertama ada baterai, yang fungsinya sebagai penyedia arus listrik untuk sistem kelistrikan mobil dan juga termasuk sistem pengapian ini. Yang kedua ada kunci kontak, yang pastinya sistem kelistrikan akan membutuhkan saklar guna memutus dan menghubungkan arus atau tegangan yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, pada sistem pengapian ini juga ada saklar atau bisa disebut kunci kontak yang memiliki fungsi sebagai pemutus dan penghubung arus dari baterai ke coil. Lalu ada ignition coil, yaitu digunakan untuk menaikkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi 20 kV secara cepat dan singkat, di mana komponen ini bekerja menggunakan sistem induksi elektromagnetik yang bisa dikatakan hampir sama seperti trafo step up. Lalu ada transistor unit. Komponen ini merupakan bagian yang penting ya pada sistem pengapian elektronik, karena seluruh pemutusan arus akan langsung dikerjakan pada transistor, di mana dalam hal ini trigger akan memanfaatkan kaki basis pada kaki transistor. Lalu ada pulse igniter,
yang merupakan komponen sistem pengapian elektronik yang diletakkan di dalam distributor yang memiliki fungsi mendeteksi timing pengapian yang berupa sinyal PWM yang digunakan untuk memutuskan arus basis pada kaki transistor. Lalu distributor pada sistem pengapian elektronik juga masih menggunakan komponen distributor. Hal ini dikarenakan pengapian elektronik hanya memiliki perbedaan pada sistem atau mekanisme pemutusan arus primernya. Lalu ada kabel busi, yang merupakan kabel khusus yang digunakan untuk menghantarkan arus bertegangan tinggi. Pada umumnya kabel busi ini memiliki ukuran cukup besar, yaitu sekitar 1 cm. Lalu ada busi. Komponen sistem pengapian elektronik yang terakhir adalah busi atau spark plug, yang memiliki fungsi untuk dapat mengubah arus listrik bertegangan tinggi menjadi percikan api dengan memanfaatkan celah antar konduktor bermuatan positif dan negatif. Itu adalah komponen sistem pengapian elektronik. Nah, untuk jenis-jenis sistem pengapian elektronik itu ada 3. Yang pertama ada sistem pengapian transistor. Ini adalah gambarnya sistem pengapian transistor, di mana pada jenis ini seluruh sistem kerjanya akan memanfaatkan transistor sebagai saklar elektronik untuk memutus dan menghubungkan arus listrik yang ada dalam kumparan primer coil dengan tujuan untuk menghasilkan induksi elektromagnetik. Jika digambarkan, sebenarnya sistem pengapian ini hampir sama seperti CDI, hanya saja dibedakan pada bagian pengapiannya saja, yang sebelumnya menggunakan kontak platina diganti menggunakan transistor. Pada tipe ini pun masih ada 2 tipe yang bisa kita temukan, yaitu semi transistor dan full transistor. Pada semi transistor masih ada komponen mekanis berupa kontak platina yang bertujuan hanya untuk memutus trigger yang terhubung ke bagian kaki transistor. Sedangkan jenis full transistor, pengapian pada mesin akan terjadi secara elektronik tanpa adanya komponen mekanis berupa kontak platina, melainkan sudah diganti menggunakan transistor, di mana untuk pemutusan tersebut memanfaatkan kaki basis menggunakan igniter, pulsa igniter tadi. Lalu yang kedua, jenis sistem pengapian DLI atau distributor less ignition. Ini untuk gambarnya tanpa adanya distributor ya. Nah, semakin majunya teknologi sekarang ini, ada 2 jenis atau tipe sistem pengapian elektronik yang semua sistemnya telah diatur oleh komputer, di mana untuk proses pemutusan dan penyambungan arus listrik untuk menghasilkan induksi elektromagnetik sudah menggunakan pengaturan lewat komputer. Pengaturan dari ECM-nya, Engine Control Module-nya. Dan jelas sesuai dengan namanya, yaitu distributor less ignition. Tentu pada sistem pengapian ini tidak akan lagi menemukan adanya distributor. Untuk pengapian ini biasanya banyak digunakan pada kendaraan keluaran baru belakangan ini. Lalu yang terakhir ada sistem pengapian CDI atau Capacitor Discharge Ignition. Pada sistem pengapian elektronik ini memanfaatkan penyimpanan arus listrik bertegangan tinggi untuk kemudian digunakan membuat induksi pada ignition coil. Untuk tempat penyimpanan arus listrik bertegangan tinggi tersebut, pada sistem ini menggunakan komponen yang bernama kapasitor. Ini untuk gambar dari CDI-nya ya. Pada umumnya sistem pengapian ini juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu CDI AC, arus AC, dan CDI arus DC. Itu adalah 3 jenis dari sistem pengapian elektronik. Nah, untuk cara kerjanya sistem pengapian elektronik, yang pertama ini dari sistem pengapian CDI. CDI dibedakan menjadi 2 macam, yaitu CDI AC dan CDI DC. Sebenarnya kedua jenis tersebut memiliki cara kerja yang sama, yaitu memanfaatkan arus yang disimpan pada kapasitor, di mana ketika pick up coil mendapatkan sinyal, maka secara otomatis SCR akan mendapatkan trigger yang membuat arus tersimpan di kapasitor mengalir ke ignition coil.
Adanya trigger tersebut tentu akan menyebabkan timbulnya induksi kemagnetan pada kumparan primer coil. Dan adanya induksi kemagnetan tersebut membuat induksi baru pada kumparan sekunder coil yang menyebabkan tegangan naik menjadi 7 kali lipat. Itu cara kerja sistem pengapian CDI. Lalu kedua, cara kerja sistem pengapian DLI. Untuk sementara, untuk cara kerja sistem pengapian elektronik tipe DLI yang merupakan sistem pengapian komputer, maka proses pemutusan arus primer coilnya menggunakan ECU atau Electronic Control Unit, yang tadi Electronic Control Module. Itu juga bisa. Itu adalah nama lainnya, ECU atau ECM. Di mana ketika ECU mendapatkan sinyal dari sensor ECU, maka akan langsung diolah untuk menghasilkan induksi elektromagnet yang kemudian diteruskan ke busi. Ini cara kerja sistem pengapian distributor less ignition atau DLI. Lalu yang terakhir, cara kerja sistem pengapian transistor. Saat igniter tidak mendapatkan sinyal, maka arus primer coil akan mengalir ke massa, sehingga terjadi induksi kemagnetan pada kumparan primer coil. Sementara ketika igniter mendapatkan sinyal, maka akan langsung diolah untuk memutus trigger pada basis transistor. Dengan kata lain, ketika kaki basis mendapatkan arus, maka akan langsung terjadi pemutusan arus pada coil primer. Dengan begitu akan terjadi induksi elektromagnetik pada kumparan sekunder yang akan membuat percikan api melalui busi. Nah, mungkin cukup itu penjelasan materi mengenai sistem pengapian elektronik, mulai dari pengertian hingga cara kerjanya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan atau materi mengenai sistem pengapian elektronik ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar ilmu yang saya sampaikan akan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.